Salam sejahtera bagi kita semua. Suatu kehormatan bagi kita kalau pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita datang kepada Tuhan untuk memohon akan pertolongan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami agungkan dan kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan pertolongan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon anugerah daripada Roh-Mu yang kudus memimpin, membimbing kami di dalam kami mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu kiranya kuasa darah Anak Domba Allah menyucikan akan hati kami, pikiran kami, sehingga pada pagi hari ini ketika kami datang beribadah kepada Engkau, kami boleh merasakan jamah Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku sabda kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Ini merupakan penglihatan Rasul Paulus ketika dia diangkat ke tingkat ketiga, yaitu tempat yang kudus. Dan di dalam penglihatan itu Rasul Paulus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan duri yang ada di dalam dagingnya. Dan inilah jawaban Tuhan atas permohonan Rasul Paulus yang dicatat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun atasku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang wajar jika kita di dalam satu pergumulan, di dalam satu persoalan yang menimpa di dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan melepaskan kita dari berbagai macam kesulitan-kesulitan
dan tantangan-tantangan kehidupan yang sedang kita alami. Dan hal itu adalah hal yang manusiawi. Bahkan bukan hanya manusiawi saja, tetapi itu juga hal yang roh. Karena Tuhan sendiri yang meminta kepada kita untuk kita datang kepada Dia. Dia sendiri yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi tidak ada yang salah ketika kita datang kepada Tuhan karena beratnya persoalan-persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan janji Tuhan luar biasa. Tuhan sendiri yang mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang datang di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, hal ini bukan saja kita lakukan di dalam kehidupan kita beriman kepada Tuhan sebagai manusia, tetapi hal ini juga pernah terjadi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan, tetapi Dia juga mengalami persoalan-persoalan pergumulan di dalam melawat kehidupan manusia. Dan di tengah-tengah kehadirannya manusia 100% dan Tuhan 100% di dalam pribadi Yesus. Yesus pun pernah mengalami satu pergumulan yang berat sehingga Yesus perlu datang. Dan Dia berdoa. Dia mengatakan, ya Aba, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan Yesus ketika memberikan satu jawaban atas persoalan kita, pasti adalah jawaban yang sangat baik bagi hidup kita. Apakah jemaat percaya bahwa setiap jawaban yang diberikan oleh Tuhan itu adalah jawaban yang terbaik? Meskipun jawaban itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Jawaban itu tidak sesuai dengan kerinduan kita. Bahkan mungkin jawaban itu bertentangan dengan harapan kita. Namun sebagai pengikut Kristus, kita harus percaya bahwa jawaban yang diberikan Tuhan itu adalah jawaban yang terbaik. Kita tahu siapakah Paulus itu. Dia adalah seorang abdi Tuhan yang menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dia adalah pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan di dalam sejarah kehidupan umat manusia,
kita sebagai pengikut-pengikut Kristus ini, Rasul Paulus ini banyak mempengaruhi akan kehidupan kita oleh karena karya Roh Kudus yang dinyatakan di dalam dirinya. Namun apakah permintaan, permohonan dari Rasul Paulus dikabulkan? Rasul Paulus berseru kepada Tuhan, Tuhan, lepaskanlah iblis yang ada di dalam dagingku. Dan jawaban Tuhan, sungguh bagi Paulus merupakan hal yang terbaik, meskipun jawabannya adalah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Rasul Paulus. Jawaban Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudaraku yang mengasihi Yesus Kristus, jawaban Tuhan ini sebenarnya jawaban yang luar biasa. Karena Tuhan tidak menghendaki murid-muridnya tidak mengalami pertumbuhan rohani. Tuhan tidak menghendaki orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka tidak bisa mengalami lawatan kuasa Tuhan. Tetapi justru di dalam jawaban Tuhan itu ada satu pendidikan yang Tuhan ingin ajarkan, supaya orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka tidak menjadi cengeng. Mereka menjadi orang yang kuat dan berani menghadapi akan kehidupan ini. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Kita tahu bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami, firman Tuhan katakan, itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita yang diizinkan oleh Tuhan, itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Seberat apapun yang kita alami, kalau kita mempercayai akan janji Tuhan, mempercayai akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan tentang janji ini, maka kita akan dengan yakin dan percaya bahwa setiap persoalan, kesulitan hidup pasti akan bisa kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Katakanlah kepada kiri kananmu bahwa apa yang kamu pelajari tentang kehidupan ini, yaitu pencobaan-pencobaan, persoalan-persoalan, bilang kepada kiri kananmu,
itu persoalan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Jadi kalau kita menghadapi pencobaan, pasti Tuhan akan dapat menolong dan menyelesaikan setiap pencobaan yang sedang kita alami. Pengajaran selanjutnya yang Tuhan ingin ajarkan, ketika Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena kita harus percaya bahwa perlengkapan senjata Allah, perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita, cukup untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Senjata-senjata rohani yang Tuhan taruh di dalam hidup kita memampukan kita untuk kita dapat melewati setiap tantangan persoalan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita merasa lemah, kita merasa tak berdaya, kita tidak mampu, kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan kuasa-Nya, kemuliaan-Nya, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu bisa melihat begitu ajaibnya kekuasaan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh doa-doa kita kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja di dalam setiap persoalan kita. Dan kalau Tuhan sudah mengizinkan kita, pasti Dia sendiri yang akan memberikan kemampuan, kesanggupan kepada kita. Berapa banyak doa-doa kita yang dikabulkan oleh Tuhan? Berapa banyak doa-doa kita yang memang tidak dijawab oleh Tuhan? Dan Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku. Di situ sebenarnya Tuhan ingin melihat tanggapan kita, respon kita tentang pergumulan kita ketika Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku. Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan, dalam pengajaran ini sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan kepada kita supaya di dalam diri kita ini ada kecerdasan spiritual di dalam menghadapi persoalan. Kecerdasan spiritual ini sangat penting, karena kecerdasan spiritual ini yang memampukan kita untuk kita bisa melihat nasihat Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi di satu sisi, Tuhan juga ingin mengajarkan tentang kecerdasan emosi kita. Bagaimana sikap batin kita, bagaimana sikap hati kita ketika doa kita dikatakan dan dijawab oleh Tuhan, cukuplah
kasih karunia-Ku. Kebanyakan orang ketika meminta sesuatu, kemudian apa yang diminta itu tidak diberikan, biasanya orang akan kecewa. Bahkan mereka bisa marah, kemudian memusuhi kita. Dan ini banyak sekali terjadi di dalam kehidupan manusia. Tidak sedikit orang-orang Kristen mengatakan, aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah mengasihi Tuhan bertahun-tahun. Aku sudah berkorban untuk A, B, C. Mengapa ketika aku mengalami persoalan sendiri, Tuhan tidak menolong aku? Tuhan tidak menjawab doaku. Tuhan tidak menyelesaikan persoalanku. Saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pengajaran yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam kehidupan kita. Karena di dalam pengajaran ini Tuhan menghendaki setiap murid-murid Yesus mereka bisa bertumbuh di dalam imannya. Bahkan bukan hanya bertumbuh, tetapi diizinkan melihat kuasa Tuhan. Sehingga kalau tadi saya membacakan tentang doa Tuhan Yesus kepada Bapanya, Bapa, sekiranya Engkau berkehendak, biarlah cawan ini berlalu. Namun doa Yesus, permohonan Yesus ditutup dengan satu kata-kata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Karena kehendak Tuhan jauh lebih bagus daripada kehendak manusia. Jadi tema yang saya angkat pada pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan di dalam jawaban-jawaban hidup kita adalah yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada kami tentang pengalaman hidup Rasul Paulus bersama-sama dengan Engkau. Bapa yang Maha Kasih, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami, seringkali kami juga mengalami hal-hal yang seperti Paulus alami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan kekuatan kepada setiap kami, supaya kami diberikan kemampuan untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Secara khusus Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan orang-orang percaya yang ada di dunia ini, terlebih khusus yang ada di Indonesia ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau sendiri yang akan menganugerahkan
anugerah, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu, sehingga mereka tetap dapat melihat kelemahan-kelemahan itu sebagai sarana untuk melihat akan kekuatan dan kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami ingin menyerahkan bangsa dan negara kami, kota kami tercinta Salatiga ini, di dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon kiranya Engkau menganugerahi roh hikmat, kebijaksanaan kepada para pemimpin kami di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit. Kami percaya anugerah hikmat Tuhan akan turun atas para pemimpin bangsa kami. Terlebih kami serahkan kota Salatiga. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tolong kota kami, sehingga kota kami bisa menjadi kota yang mencerminkan akan nilai-nilai kehadiran setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin kami, sehingga sungguh-sungguh mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri akan ibadah ini, kami mohon kiranya Tuhan memberkati permohonan doa kami. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya.